ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna mengikuti atau melanjutkan kajian kita, kajian Ramadan Majelis Taklim Telkomsel Batam. Telah hadir bersama kita Ustadz Thohir LC yang nantinya akan membawakan materi tentang tanda-tanda kecil dan besar kiamat. Baiklah, untuk membersihkan waktu, langsung saja pada Ustadz Thohir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu ta'ala iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang berada di hari ke-12 ya. Mudah-mudahan tetap senantiasa istiqamah menempatkan momen suci ini, membuat strategi-strategi untuk menghadapi akhir Ramadan, karena sebenarnya Ramadan itu intinya ada di akhir, bukan di awal. Saya heran kenapa kebanyakan masjid itu penuhnya cuma di malam pertama saja, di akhir malah habis. Jadi jangan cuma strategi yang disusun itu strategi ke Mega Mall atau ke Nagoya, justru strategi di tingkat itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Baik, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sedikit tentang tanda-tanda kiamat. Ada dua istilah, ada kiamat, ada tanda kiamat. Kiamat ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu kematian. Jadi kalau orang sudah mati berarti itu sudah mengalami kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro, kiamat besar, yaitu tatkala ditiup sangkakala pertama itu ketika kita dihimpun ke padang mahsyar. Namun sering juga ada ungkapan dari ateis atau orang-orang kafir itu mengatakan memang mereka percaya ada kiamat, tapi bagi mereka itu kiamat cuma sekali, yaitu pas mati. Makanya Ibnu Katsir dalam bukunya itu, dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwasanya pernyataan orang ateis ini batil ya, karena mereka memang mempercayai kiamat cuma sekali itu karena bagi mereka tidak ada lagi balasan sesudah sudah mati. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada tanda-tanda kiamat. Ada alamatul sugro, ada alamatul kubro. Ada tanda kecil kiamat, ada tanda besar kiamat. Banyak buku sebenarnya yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Namun yang sangat populer dan menjadi rujukan utama biasanya itu adalah buku Ibnu Katsir tersendiri yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Ini Al-Bidayah wan Nihayah itu mengupas tentang sejarah orang pertama sampai zamannya Ibnu Katsir itu. Seandainya Ibnu Katsir hidup sampai sekarang, mungkin semua khilafah dia bahas. Nah, termasuk yang dia bahas itu Al-Malahim, gejala-gejala kiamat. Kemudian ada Al-Qurtubi dengan bukunya At-Tazkirah, dia juga mengupas banyak tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kitab Al-Bukhari. Kemudian ada Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslimin. Nah, di sini saya sudah kumpulkan semuanya itu. Dari sekian buku yang saya ini, itu ternyata tanda-tanda kecil kiamat ada 50 lebih ya. Saya nggak tahu ini waktunya cukup apa enggak. Tanda kiamat besar ada 9. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ulama dari Al-Azhar Mesir.
juga mengarang sebuah buku yang terjemahannya Huru-hara Akhir Zaman. Buku ini sempat jadi polemik, ya, kontroversi. Kenapa? Karena di situ banyak sekali yang dikupas, termasuk tanda-tanda kiamat itu menurut beliau itu matinya Raja Fahd. Itu tanda besar kiamat katanya. Kemudian Saddam Hussein masuk tanda kiamat juga. Wallahu a'lam, ya. Baik, kita masuk ke tanda-tanda kiamat. Tapi sebelumnya saya akan sebutkan dulu dalil-dalilnya tentang tanda-tanda kiamat itu. Dalam Al-Quran banyak sekali. Di sini saya cuma mengutip beberapa ayat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah datang saat itu. Saat di sini as-sa'a bermakna al-qiyamah, artinya hari kiamat. Wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Ini bulan terbelah sudah terjadi, ya. Sudah terjadi ketika di zamannya Rasulullah. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW. Belakangan ilmuwan dari NASA kalau nggak salah memang menemukan lempengan di bulan itu adalah bekas syaqqal qamar, ini terbelah. Nah, kemudian innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kalau orang-orang kafir ateis melihat hari kiamat itu masih jauh sekali, ya, masih jauh sekali. Tapi kalau orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa narahu qariba, sungguh kita melihat hari kiamat itu semakin dekat. Kemudian selanjutnya, kul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar, makanya MUI beberapa waktu lalu juga ikut memfatwakan haram menonton film kiamat 2012. Tidak ada yang bisa memastikan kiamat itu. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ma'ajalukum fi ajalin man khala minal umami ma baina salatil asri ila maghrib. Jadi jarak antara umatnya Muhammad dengan hari kiamat itu seperti antara salat asar dengan maghrib saja. Jadi sangat dekat sekali. Kemudian di hadis yang lain beliau bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Kata Rasulullah, saya diutus menjadi rasul sedangkan jarak saya dengan kiamat itu hanya antara jari telunjuk dengan jari tengah ini. Jadi waktunya memang sangat dekat. Jadi itu dalilnya, ya. Baik, kita masuk ke tanda-tanda kiamat kecil. Ini ada 50 lebih, ya. Kita jelaskan yang perlu jelaskan, kita lewatkan. Yang pertama, diutusnya Rasulullah SAW. Jadi diutusnya sendiri Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Nabi itu sudah merupakan alamatus sughra, tanda kecil kiamat itu. Ya. Wafatnya Rasulullah SAW, ya. Itu ada hadisnya. Ini semua yang sebutkan ada hadisnya, ya. Kata Rasulullah, hitung dari sekarang ada 6 tanda kiamat. Kapan sudah menghitung 6 ini, maka tunggulah tanda besarnya itu. Yang pertama itu mauti, ketika saya sudah mati. Nah, ada 5 nanti itu, ternyata yang 5 ini sudah kejadian semua, ya. Jadi termasuk wafatnya Rasulullah SAW itu adalah tanda kecil hari kiamat. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis yang sekarang lagi kacau itu di Palestina. Jadi tidak benar kalau kita masih menunggu orang yang membebaskan Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis ini sudah kejadian, yaitu ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Jadi tanda ini juga sudah terjadi. Kemudian penyakit mewabah, at-ta'un, ya. Bukan apa ini? Virus atau flu burung, bukan, ya. Karena at-ta'un ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani sudah pernah juga terjadi di Irak, ya. Itu penyakit ini sekali terjadi ribuan yang mati. Nah, ini juga sudah terjadi. Kemudian melimpahnya harta dan tidak butuh sedekah. Dan ini juga sudah terjadi, ya. Itu di Arab Saudi sekarang. Itu yang susah dicari itu bukan orang kaya, yang susah dicari orang miskinnya. Makanya hampir semua bantuan-bantuan atau dana-dana di Arab Saudi itu dikirim semua ke luar negeri, karena tidak ada lagi orang miskin di sana. Nah, ini termasuk tanda-tanda akhir zaman, ya. Dan tidak butuh sedekah.
ya, mereka tidak perlu lagi. Kemudian terjadinya fitnah. Ini fitnah ulama mencatatnya juga sudah beberapa kali terjadi ya. Termasuk yang pertama terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, itu fitnah yang terjadi pertama. Ali terbunuh. Kemudian peperangan antara Aisyah dengan Ali itu sendiri, Muawiyah dengan Ali, itu semua fitnah dan sudah terjadi juga ya. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Itu ada hadis dari Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat besar sebelum ada 27 orang yang mengaku nabi. Saya tidak tahu ini Ahmadiyah yang ke-27 atau urutan keberapa ya. Wallahu a'lam. Kemudian munculnya Al-Qahtani ya, Sufyani, mungkin pernah dengar ya namanya Sufyani ini, yang di kan biasa ada cetakan-cetakan yang dicetak tanda-tanda kubra itu Sufyani ya. Itu kalimat Sufyani itu hadisnya lemah sekali, tidak bisa dipertanggungjawab. Jadi yang benar Al-Qahtani. Kenapa tadi saya sebutkan buku Huru-Hara Akhir Zaman yang dikarang oleh ulama Al-Azhar tadi itu kontroversi? Karena di situ dia meyakini bahwasanya oknum yang bernama Al-Qahtani ini adalah Saddam Hussein. Nah, jadi kalau Saddam Hussein sudah muncul dan sudah mati, berarti kiamat besar sudah semakin dekat. Nah, ternyata tidak. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan orang yang termasuk mengatakan Al-Qahtani ini orang jelek bukan sembarang orang. Ibnu Katsir juga mendukung pendapat ini. Tapi sekali lagi pendapat ini lemah. Ternyata oknum yang bernama Al-Qahtani ini adalah orang soleh ya, orangnya baik dan muncul di tanah Yaman. Dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, orang ini juga sudah pernah muncul. Kemudian munculnya api besar di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Hal ini juga sudah pernah terjadi di tahun 600 Hijriah ya. Ini muncul di Madinah. Dan kenapa disebut api besar? Karena apinya ini itu bisa kelihatan di Damaskus sekarang yang lagi bergejolak di Suriah, saking besarnya. Kemudian terbunuhnya bangsa Turk ya. Turk itu Turki sekarang ya. Ini juga sudah pernah terjadi. Ini bersamaan dengan pembebasan kota Konstantinopel, nanti ada juga tanda-tandanya. Kemudian terbunuhnya orang-orang Ajam ya. Orang-orang Ajam itu orang yang bangsa selain bangsa Arab, dan ini juga sudah terjadi. Kemudian hilangnya amanah ya. Kata Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati la yuaddunal aman. Akan datang masa di kalangan umatku nanti amanah itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Susah mencari orang yang bisa diberikan amanah. Dan sekarang ini amanah sudah susah sekali ya. Kemudian dicabutnya ilmu dan munculnya kebodohan ya. Sekarang yang banyak berfatwa itu ya orang-orang yang tidak punya kapasitas. Di sini ilmu di sini bukan ilmu umum ya, eksak dan lain sebagainya, tapi ilmu agama. Ya. Kenapa sekarang banyak? Ya, nanti saya jelaskan juga itu. Karena termasuk juga tanda-tanda kiamat ternyata. Yaitu perbedaan awal bulan Ramadan. Itu ternyata ada hadisnya juga. Rasulullah sudah memprediksi bahwasanya nanti akan datang juga suatu zaman di mana kalian akan susah bersatu dalam hal memasuki Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan. Nah, ternyata ini kenapa terjadi perbedaan pendapat ini? Karena memang yang punya fatwa di situ bukan lagi orang yang punya kapasitas di situ. Ulama-ulama yang tawadu di MUI itu memang ada upaya untuk menghilangkan ini. Ya, ulama-ulama klasik lah istilahnya kalau sekarang. Karena sekarang banyak cendekiawan muslim tapi sudah terkontaminasi dengan sekulerisme itu. Karena Depak sekarang itu ini mohon maaf sekali, Depak itu sudah hampir berapa persen itu. Ya, sudah hampir beberapa persen orang sekuler masuk ke situ. Makanya ada cendekiawan muslim itu Dr. Aziz mengatakan perbedaan pendapat yang terjadi di Indonesia ini itu karena ulah orang-orang liberal ini ya.
termasuk kemarin itu penetapan Allah. Kemudian selanjutnya banyaknya syurta. Syurta ini adalah penjajahan dan penindasan ya. Sekarang sudah terjadi juga. Sudah terjadi di Irak, Afghanistan sekarang itu. Ya. Mereka menangkapi, termasuk penjara Guantanamo itu. Kalau menurut buku Huru Hara Akhir Zaman tadi ini, penjara Guantanamo itu masuk di bab ini, yaitu syurta ini, penindasan. Jadi rakyat Afghanistan, Irak yang hanya berjenggot saja, hanya bermodalkan jenggot, langsung diambil dibawa ke Guantanamo tanpa ada hukum dan tanpa ada. Kemudian maraknya perzinahan ya. Nah, sekarang bukan marak lagi, justru dijadikan bisnis, dan dilegalkan, dibuat sedemikian rupa, dan ini sudah memang juga sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Kemudian maraknya riba. Kredit motor aja itu harus pakai riba dan lain sebagainya. Kemudian munculnya ma'azif. Ternyata gitar itu tanda kiamat juga. Semua alat musik yang punya senar itu disebut ma'azif. Dan ini ada hadisnya. Kata Rasulullah, sayati'an nas zamanun yuhibbuna hadzal ma'azif. Akan datang suatu masa di mana umatku itu, sebagian dari umatku suka sekali dengan yang namanya alat-alat senar ini, gitar. Nah, sekarang kan band-band itu ya. Alat musik apa sekarang ya? Atau grup musik apa sekarang yang tidak ada gitaris? Hampir semua ada gitar. Jangan heran karena itu memang tanda kiamat. Kemudian maraknya miras ya, minuman keras. Sekarang bukan miras lagi, ada narkoba dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga bermegah-megahan dalam membangun masjid. Wah, ini luar biasa. Tidak berdosa kita membangun masjid, menghias masjid. Ya. Tapi kalau seperti Kubamas di Depok itu, di Jakarta, itu ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan haram membangun masjid ada 1 titik pun emasnya di situ. Nah, ini Kubamas kubahnya yang emas, ya. Dan sebentar lagi akan dibangun dan sudah peletakan batu pertama di Turki. Itu nanti juga akan menjadi masjid dengan menara tertinggi di dunia. Nah, ini ada juga hadis. Sayati 'alan nasi zamanun yatabahuna fil masajid. Akan datang suatu zaman. Itu kalau ada redaksi hadis seperti ini akan datang itu berarti tanda kiamat ya. Tanda kiamat di mana manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Itu Rasulullah ya. Rasulullah bangunan masjidnya cuma pelepah rumah, bukan berarti kita harus kembali lagi ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kata Umar bin Khattab, itu Umar bin Khattab ya, pernah melarang keras para sahabat untuk memvulgar Masjid Nabawi ketika itu. Padahal ketika di zamannya Umar bin Khattab itu harta rampasan melimpah. Umat Islam ketika itu sudah kaya raya. Kas negara Baitul Mal sudah melimpah dengan harta. Tapi beliau tetap melarang untuk mengadakan vulgarisasi terhadap masjid ini. Dengan alasan katanya cukuplah kalau kita sujud di mana tidak ada kotoran dan kita terlindung dari sinar matahari. Kalau sekarang mubazir betul masjid sekarang ini ya, mubazir. Kadang tidak kita manfaatkan, justru mereka lebih memprioritaskan kemegahan masjid daripada jamaahnya. Alhamdulillah kita di Telkomsel ini meskipun di basecamp tapi kajiannya aktif ya. Banyak masjid di sana yang masjidnya bagus-bagus tapi tidak ada kajian. Ini tanda kiamat juga. Itu kan ada juga hadisnya ya. Ada juga hadisnya. Akan datang di mana masjid itu kosong. Ya, tidak ada baca Al-Qur'an di dalam, tidak ada kajian di dalam, tidak ada di dalam. Kita alhamdulillah di sini masih jauh kiamat di sini ya. Kemudian selanjutnya berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Nah, ini enggak tahu Telkomsel ini masuk apa enggak. Itu kan di Dubai sekarang kan, yang apa Burj Khalifa itu. Itu kan tertinggi sekarang. Termasuk yang sangat disesalkan itu monumen jam di Mekah itu kan. Itu kan pas berhadapan dengan orang yang tawaf. Itu ulama sudah bersikeras untuk tidak mengizinkan membangun
gedung itu, tapi pemerintah Saudi tetap membangunnya. Kenapa? Karena orang lebih tertarik melihat jam itu ketika tawaf daripada Ka'bah. Ini silakan praktekkan sendiri, karena itu pas di mata. Ketika kita melakukan tawaf, itu jam itu kelihatan jam terbesar di dunia kan. Nah, tapi pemerintah Arab Saudi tetap bersikeras. Dan sekarang masing-masing negara berlomba-lomba untuk membangun gedung, dan ini sudah terjadi juga. Kemudian selanjutnya ibu melahirkan tuannya, ya, ibu melahirkan tuannya. Sekarang kan tidak ada lagi zaman perbudakan ya. Ini sebenarnya sudah terjadi. Meskipun ada ulama seperti Imam An-Nawawi menafsirkan tanda ini bahwasanya bukan berarti, apa sih maksudnya ibu melahirkan tuannya itu? Kalau misalnya ada umat Islam yang menjajah negara, misalnya Umar bin Khattab yang menjajah Irak ketika itu, kemudian wanita-wanitanya ditahan, otomatis tawanan ini adalah budak, dan budak itu halal untuk digauli. Nah, kalau budak ini melahirkan anak, otomatis anak ini tidak mengikut kepada ibunya secara nasab. Ibunya tetap budak, tapi anaknya otomatis langsung merdeka dan mengikut kepada bapaknya. Itulah yang disebut ibu melahirkan tuannya. Ibunya tetap budak, anaknya otomatis menjadi. Dan ini sudah terjadi. Tapi Imam Nawawi menafsirkan hadis ini bahwasanya yang dimaksud ibu melahirkan tuannya adalah sudah banyak anak-anak yang durhaka. Mungkin bisa jadi juga ya. Kan di Amerika seperti itu ya. Ketika orang tuanya sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, paling diparkir di panti jompo. Ya. Mana ada sekarang yang mau pelihara orang tuanya, paling diparkir. Nah, itu. Kemudian maraknya pembunuhan. Sekarang kalau lihat di pos metro itu tiap hari terjadi pembunuhan di Batam. Gampang sekali. Maraknya bisnis dan perdagangan. Sekarang kan perdagangan bebas dan lain, termasuk banyak pasar nanti itu, pasar mal-mal itu tanda kiamat semua. Nanti ada hadis. Jadi di sini cuma perdagangan. Kalau sudah perdagangan banyak sekali, berarti sudah tanda kiamat. Dan sudah terjadi. Banyaknya gempa dan bencana alam. Di Aceh tiap bulan itu terjadi. Gempa dan bencana alam. Di Cina itu sekali banjir ratusan yang meninggal. Kemudian munculnya khasaf. Ini khasaf ini adalah pemusnahan suatu daerah, mungkin seperti tsunami ini ya. Karena khasaf ini ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nanti kalau khasaf di kiamat besar itu hampir sepertiga bagian belahan bumi ditenggelamkan. Itu nanti tanda-tanda besar. Kemudian hilangnya orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh di sini itu kan ada hadis Rasulullah SAW, itu setiap 100 tahun pasti ada mujaddidnya. Pertanyaannya sekarang siapa mujaddid di abad 21 ini? Hizbut Tahrir mengatakan An-Nabhani lah mujaddidnya. Orang PKS mengatakan Yusuf Qardawi. Salafi mengatakan siapa? Nasiruddin Albani. Jadi siapa? Padahal tidak ada klaim sebenarnya. Yang namanya mujaddid itu hampir semua umat Islam sepakat inilah orangnya. Kalau sekarang saling mengklaim ulamanya, ustadznya yang mujaddid. Meskipun nggak paham agama, mujaddid juga. Jamaah tabligh punya mujaddid juga itu. Nah, jadi hilang orang-orang soleh. Yang muncul di televisi itu orang-orang soleh apa enggak? Artis. Ustadz tapi artis juga ya kan. Nikah siri itu enggak ada masalah, tapi kalau yang dinikahi tidak etis kalau seorang ustadz menikahi artis itu tidak. Tapi kalau menikahi orang yang tidak pakai jilbab ini luar biasa fitnahnya Ustaz. Nah, muncul sekarang kan 2 hari ini jadi bestseller di Inser saya lihat. Jadi orang-orang soleh susah dicari sekarang. Pernah Ibnu Mas'ud mengatakan di zaman kita sekarang ini, Ibnu Mas'ud ya, ini sezaman dengan Rasulullah, tapi sudah wafat Rasulullah. Itu beliau mengatakan kita di zaman kita sekarang ini banyak ulamanya tapi sedikit khotibnya. Nanti akan datang suatu zaman banyak khotibnya sedikit ulamanya. Nah,
Nah, ini silakan tafsirkan sendiri. Kemudian orang-orang bodoh lebih dominan dari orang pintar. Nah, itu tadi saya katakan ya. Orang-orang yang lurus, jelas-jelas ahli hadis, pakar tafsir yang lurus, tapi tidak pernah dikasih kesempatan muncul di televisi. Justru orang-orang yang berasal dari narkoba ini yang selalu hanya karena pintar mempantun misalnya muncul di televisi. Ada juga Ustadz cinta kalau nggak salah itu, pakar cinta ya. Jadi ini termasuk surat kabar nanti televisi tanda kiamat juga, tunggu saja. Kemudian mengucapkan salam hanya pada orang yang dia kenal. Silakan tanya diri masing-masing. Pernah tidak mau mengucapkan salam pada orang yang Anda kenal, yang tidak Anda kenal? Orang yang Anda kenal saja biasanya tidak mau salam. Kalau misalnya melihat celana, ada teman kita, saudara kita, dia kalau mau salam sama saudaranya itu lihat celananya dulu kan. Jadi kalau celananya enggak di atas jadi enggak mau salam. Kalau jenggotnya enggak terlalu panjang enggak mau salam. Ada teman saya banyak seperti itu. Dan saya korbannya. Saya satu kelas 7 tahun, satu ruangan 7 tahun. Tapi kalau ketemu nggak mau salam. Kenapa? Hanya karena celana saya dibawain. Apalagi kalau orang yang dia tidak kenal. Dan ini termasuk tanda kiamat. Hanya mengucapkan salam asal itu pun kalau mau salam ya, pada orang yang dia kenal saja. Selanjutnya, maraknya wanita-wanita yang memamerkan aurat. Wah, ini silakan tanya ibu-ibu di belakang ini ya. Banyak wanita. Kata Rasulullah, lan ya'ti yaumul qiyamah hatta tarawnahunna 'ariyatin kasiyatin. Tidak akan datang hari kiamat, ini kiamat besar maksudnya, sampai kalian melihat kaum Hawa ini pakai pakaian tapi telanjang. Nah, sekarang ya, pakaian wanita semakin naik, yang di atas semakin turun. Ini apa yang mau diperlihatkan sebenarnya? Saya pusing juga katanya. Kecil pakaian tapi mahal harganya ya. Mahal harganya. Kemudian selanjutnya mimpi orang mukmin yang benar. Ini nggak tahu sudah terjadi apa belum. Karena nanti akan datang suatu zaman di mana susah cari orang mukmin, orang soleh. Nah, kalau ada orang-orang mukmin, orang-orang soleh bertakwa itu bermimpi dan mengatakan akan terjadi. Pernah nggak dengar seperti itu? Kampung saya pernah terjadi. Dan dia memang terkenal dengan waraknya, karena ada orang bertakwa tapi tidak warak. Ini warak ini tingkatan paling tinggi. Tidak semua orang mukmin itu takwa dan tidak semua takwa itu warak. Orang warak ini makan makanan yang sudah dimasak saja tidak mau. Makan yang dicolok di listrik itu nggak mau. Jadi makannya cuma pisang aja yang alami-alami. Maksudnya yang namanya wara itu meninggalkan semua yang syubhat. Bagaimana kita ini yang misalnya penghasilannya atau kerjanya yang kurang beres misalnya, yang ada syubhat-syubhat. Jadi yang namanya wara itu yang tidak mau makan sesuatu yang, contoh paling sederhana itu, tidak mau memakai sandal meskipun sandal itu di masjid, sandal umum. Tidak mau memakai sandal kalau tidak minta izin. Itulah yang disebut wara. Menghindari hal yang syubhat sekecil apapun. Nah, orang-orang seperti nanti ini kalau menceritakan sebuah mimpi akan terjadi, itu pasti terjadi. Dan ini hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian maraknya pena, ini yang tadi saya bilang. Pena di sini menurut Ibnu Katsir dan semua ulama sepakat adalah surat kabar. Surat kabar. Surat kabar. Sekarang surat kabar yang memainkan opini publik ya, termasuk televisi ya. Termasuk televisi itu adalah tanda-tanda kiamat. Nah, selanjutnya perbedaan penetapan hilal. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Memang sudah prediksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taqum as-sa'a, tidak akan terjadi kiamat sampai kalian bingung menentukan awal masuk Ramadan dan terakhir keluar dari Ramadan, masuknya Idul Fitri. Dan hampir 10 tahun terakhir kita selalu beda hari raya, beda awal Ramadan. Ada yang lebih parah lagi, jamaah nazir itu hari Selasa udah puasa kalau nggak salah. Ada juga Naqsyabandiyah di Padang itu hari Rabu sudah puasa, jauh lebih parah ya. Jauh lebih parah lagi. Nah, ini tanda kiamat semua. Kemudian banyaknya pembohong. Saya nggak tahu, saya tidak mau menafsirkan ya.
Banyak sekarang yang suka umbar-umbar janji, pas naik di atas lupa rakyatnya. Nanti Ramadan baru bawa lagi angket-angket atau jadwal imsak lengkap dengan fotonya. Ini wallahu alam. Maraknya saksi palsu ini hampir sama sebenarnya. Lihat saja pengadilan di televisi itu, sudah jelas-jelas. Tapi hanya karena powernya kuat, saksi bisa dibeli, saksi bisa diatur. Nah, ini saksi palsu. Banyaknya jumlah wanita. Sayang di musola ini laki-lakinya banyak ya. Nah, itu ada hadisnya Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai perbandingan antara laki-laki dengan wanita itu 1 dibanding 50. Dan survei memang membuktikan, ya. Survei membuktikan bahwasanya sekarang yang paling banyak tidak menikah ini, mohon maaf, itu. Dan ini memang prediksi dari Rasulullah SAW. Itulah hikmah, salah satu hikmah disyariatkannya poligami, ya. Terlepas setuju atau tidak setuju, ini syariatnya Allah, ya. Jangan salahkan poligaminya. Karena kalau menyalahkan poligaminya berarti kita bisa-bisa kufur, karena ini adalah syariat Allah. Salahkan oknumnya, ya. Salahkan oknumnya. Orangnya yang salah, bukan poligami. Nah, ini. Kemudian banyaknya mati mendadak. Nah, ini terjadi juga sekarang. Termasuk kata Ibnu Hajar kan hidup di beberapa abad yang lalu. Termasuk jantung itu sebenarnya tanda kiamat semua, ya. Mati di jalan itu tanda kiamat juga, ya. Nabrak itu kan bagian dari fitnah zaman. Motor itu fitnah juga sebenarnya, iya kan. Kendaraan kecanggihan itu fitnah zaman semua. Semakin canggih teknologi itu semakin canggih juga matinya orang, semakin canggih juga matinya orang. Terjadinya permusuhan antar sesama manusia. Coba lihat di Suriah sekarang, ya. Di Irak sampai sekarang masih bergolak terus. Itu tanda kiamat semua. Banyak hujan tapi tanaman tidak tumbuh. Ini sudah juga pernah terjadi di Jazirah Arab. Kemudian terbukanya sungai Efrat. Efrat ini yang ada di Irak itu yang kemarin dipersengketakan itu. Dan Efrat ini mengeluarkan emas. Ini banyak ulama yang khilaf, ya. Yang ikhtilaf, perbedaan pendapat. Itu yang namanya emas ini sekarang sudah muncul. Itulah yang disebut minyak, ya. Karena zahab itu kan ada 2, az-zahabul abyad wa zahabul aswad, ya. Ada emas putih, ada emas hitam. Yang emas hitam ini adalah al-bitrul ini, minyak ini. Nah, itulah yang dipersengketakan sekarang. Dan memang redaksi hadisnya di situ nanti akan muncul emas di Efrat itu, di sungai Efrat. Kemudian kamu saling membunuh untuk mendapatkan emas itu. Kalau di buku Huru Hara akhir zaman itu dijelaskan bahwasanya emas itu adalah minyak. Dan kenapa Saddam Hussein dibunuh, diserang Irak itu karena ingin memperebutkan minyak itu. Kemudian selanjutnya, binatang dan benda mati bicara dengan manusia. Sekarang baru ada kambing yang berkepala manusia, atau pernah kan terjadi. Itu belum ada apa-apanya. Nanti suatu saat hewan-hewan itu bisa bicara. Kata Rasulullah SAW itu nanti akan datang suatu waktu di mana kuda-kuda itu marah sama tuannya, ya. Marah sama tuannya. Kenapa marah sama tuannya? Karena dia hanya memanfaatkan, tidak pernah memberikan haknya. Kemudian mengharap mati karena merajalelanya fitnah. Sekarang terjadi juga kan. Banyak orang bunuh diri, lebih baik mati daripada kacau seperti ini. Nah, ini tanda kiamat ini. Kemudian banyaknya bangsa Romawi dan membunuh kaum muslimin. Hitung sekarang. Itu menurut data yang pernah saya baca itu. Umat Islam sekarang itu adalah kurang lebih 1 miliar lebih, 1/4 penduduk dunia lah. Nah, yang paling banyak mendominasi itulah Romawi. Romawi di sini adalah Kristen, Nasrani. Nah, berarti sudah terjadi juga. Dan membunuh kaum muslimin, yang benar sekali. Sekarang lihat invasi Amerika Serikat itu, ya, invasi Amerika Serikat. Kalau Korea Utara yang bikin nuklir sampai sekarang nggak dieksekusi. Tapi Irak yang dulu katanya ada senjata kimianya sampai sekarang tidak bisa dibuktikan secara ini, itu sudah hangus sekarang. Kemudian penaklukan ini waktunya masih panjang, Pak?
Masih. Ya, masih ada. Konstantinopel termasuk kota Istanbul sekarang itu termasuk hari kiamat. Kalau Istanbul ini sudah ditaklukkan umat Islam, itu kiamat sugra juga dan sudah terjadi. Ya, di zamannya Muhammad El-Fatih. Ya, El-Fatih ini hidup di dinasti Utsmaniyah dan sudah terjadi juga. Kemudian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai panutan, sekarang sudah terjadi. Ya. Rantai-rantai itu, gelang, baju dan lain sebagainya. Ya, makanannya sekarang orang lebih suka makan McD daripada kayak pisang misalnya. Tanda kiamat. Iya, ini jelas. Itu tanda kiamat juga. Orang-orang Islam membunuh Yahudi. Ya, ini sudah pernah terjadi di zamannya di zaman para Khulafaur Rasyidin. Itu kan ceritanya orang Yahudi diusir ke Eropa, baru kemudian kembali pulang kampung lagi ke Palestina sekarang. Kemudian selanjutnya keluarnya orang-orang jahat dari Madinah. Ini belum terjadi ya. Jadi orang di Madinah itu kota suci sebenarnya. Ya, kota suci. Jadi suatu saat, jadi bukan cuma orang Kristen yang tidak boleh masuk di situ. Kalau ternyata dia orangnya suka dengki, hasad, suka fitnah, itu nanti akan dibersihkan semua dari kota Madinah. Itu tanda kiamat. Kemudian pencaplokan kekayaan alam di Irak dan Syam. Syam itu adalah Syam di mana? Syam kalau negara khilafah dulu itu Syam itu masuk sekarang Lebanon, Yordan, Damaskus, Suriah dengan Palestina. Nah, sekarang terjadi di Irak. Ini lebih spesifik lagi sebenarnya. Ya, pencaplokan di Irak sampai sekarang minyaknya itu. Kemudian di Syam, Damaskus. Ada apa? Ini kepentingan antara Cina, Rusia dengan Amerika. Ya, terlepas dari oposisi ini sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat Amerika ini. Amerika di satu sisi kadang membantu Ahlus Sunnah, kadang jadi musuh. Jadi Assad itu kan orang Syiah, Syiah Nusairiyah. Nah, oposisinya adalah Ahlus Sunnah. Sebenarnya orang Syiah di sana itu cuma 30% dan Ahlus Sunnah. Tapi karena mereka yang berkuasa, akhirnya seperti inilah modelnya. Nah, ini tanda kiamat itu. Kemudian Jazirah Arab kembali subur dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Sekarang kan tandus. Dulu sebenarnya Jazirah Arab itu subur sekali, tapi karena yang minggu lalu kita itu yang kita bahas ya, orang-orang Nabi kan di sana semua, jadi dimusnahkan, jadi tandus seperti yang kita saksikan. Tapi insya Allah suatu saat akan kembali dan sekarang sudah mulai kelihatan, ya, sudah mulai kelihatan. Kemudian tersebarnya rasa aman di negeri Islam. Indonesia ini bukan negeri Islam ya, cuma berpenduduk Islam. Makanya minggu lalu lupa saya sampaikan bahwasanya Islam itu hanya akan berakhir di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kalau mau lebih dispesifikkan adalah Arab Saudi sekarang. Indonesia ini mudah-mudahan kita masih dapat Islam di Indonesia. Suatu saat akan bernasib seperti Andalusia, Spanyol sekarang. Bersih sama sekali dari Islam itu. Nah, ini tersebarnya rasa aman di sekarang. Ada nggak rasa aman di Jazirah Arab sekarang? Justru yang paling banyak terdampar di Madura sana itu kan imigran-imigran dari Timur Tengah semua. Kenapa mereka lari? Karena tidak ada rasa aman di Jazirah Arab. Tapi insya Allah suatu saat akan kembali. Kemudian singkatnya waktu, taqarubuz zaman. Baru beberapa hari lalu kita mengadakan kajian di sini, kembali lagi bertemu. Baru beberapa waktu kita salat Jumat lagi. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Itu namanya taqarubuz zaman. Waktu itu semakin dekat dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian munculnya banyak perbuatan musyrik. Nah, di Sohima ada juga itu. Sebelum menutup acara Sohima itu ada dukun dulu dipanggil untuk meramal ini. Di siapa lagi? Perbuatan musyrik semua ya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian merosotnya moral, ya, merosotnya moral. Sekarang ini di dunia ini kaum gay tadi yang saya sampaikan minggu lalu itu dikasih penghargaan, dikasih ini. Kemudian silaturahmi terputus. Ya. Sekarang yang asli tinggal di Batam ini tidak pernah lagi ketemu dengan keluarganya di kampung. Bahkan sudah puluhan tahun di sini. Kemudian buruknya tetangga.
ya, tetangga itu kayak neraka. Kalau ada yang merasakan seperti ini nggak usah heran, karena itu memang termasuk tanda-tanda kiamat. Kemudian kikir merajalela, ya di mana-mana ada parkirnya, pungut Rp1.000, susah cari lahan sekarang. Masuk WC aja bayar 500.000, itu di Jakarta ya. Orang tua berpenampilan anak muda, ini maksudnya semir. Sekarang banyak yang pakai semir-semir. Semir coklat itu tidak masalah, merah tidak masalah. Yang diharamkan itu adalah semir hitam. Tapi justru ini yang paling banyak dipakai oleh bapak-bapak itu berpenampilan muda lah. Itu termasuk tanda kiamat. Jadi kalau ada yang jual semir berarti Anda membantu hari kiamat semakin dekat. Kemudian hak-hak dirampas, ya, hak-hak dirampas. Seperti di Afghanistan itu ya. Hanya karena gara-gara minyak mengabaikan sisi kemanusiaan. Kemudian pasar berdekatan. Ini ada hadisnya ya. Kalau sudah pasar itu, coba lihat di Batam ini ada berapa mall. Itu belum pasarnya itu, baru mallnya. Itu tanda kiamat juga. Kenapa pasar termasuk tanda kiamat? Karena banyak sekali. Kalau mau lihat orang munafik, pergi di pasar. Mau lihat pembohong, pergi ke pasar. Mau lihat orang curang, pergi ke pasar. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, jangan sering-sering ke pasar. Kalaupun mau ke pasar, ucapkan apa? Berdoa sebelum masuk. Kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kejelekan pasar ini, karena pasti jelek itu pasar. Dan kejelekan orang-orang yang ada di dalam. Dan saya minta kepadamu kebaikan dari pasar ini, bukan diskonnya, dan kebaikan orang-orang yang ada di dalam. Ada juga orang baik dalam, tapi kemudian yang terakhir adalah menyepelekan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam An-Nawawi memberikan contoh yang sangat sederhana. Akan datang suatu masa di mana umat Islam itu lewat di masjid tapi tidak singgah sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, atau sudah masuk di masjid hanya masuk sekedar tidur saja, tidak sempat salat tahiyatul masjid. Dan banyak sekali terjadi ya. Dan masih banyak sunnah-sunnah lain yang kita sepelekan, nggak usah dihitung. Kemudian terakhir ini tanda-tanda kiamat kubra. Ini sebenarnya tanda kiamat kubra banyak juga masalah di sini. Cuma wallahu alam waktunya masih ini apa enggak. Ini ada 9 yang saya catat di sini, yaitu keluarnya Al-Mahdi Al-Muntazar, ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi ini banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan Al-Mahdi ini hadisnya lemah. Ini orang yang melemahkan di sini justru lemah juga ya. Jadi Imam Mahdi itu benar adanya. Tapi jangan mendengarkan klaimnya orang Syiah, karena orang Syiah itu punya Al-Mahdi juga. Bahkan Imam Al-Khomeini itu menurut mereka Al-Mahdi, tapi ternyata sudah mati, belum terjadi kiamat. Padahal Imam Mahdi ini tanda-tanda besar kiamat. Jadi Imam Mahdi ini ciri-cirinya namanya sama dengan Rasulullah dan nama bapaknya juga sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Kalau mau ditambah lagi Al-Alawi, Al-Fatimi, Al-Hasan. Karena memang Al-Mahdi ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengklaim keturunan Rasulullah itu benar, memang masih ada sampai sekarang. Tapi orang Syiah itu bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Yahudi. Orang Syiah itu. Nah, ini Al-Mahdi ini berasal dari keturunan Fatimah, istrinya Ali, dan bukan dari nasabnya Husain, tapi dari Hasan. Nah, makanya banyak orang Syiah itu yang mengklaim Al-Mahdi, karena mereka juga mengklaim bahwasanya Ali itu adalah orang tua mereka. Padahal orang tua mereka adalah Yahudi. Kemudian, jadi ini Al-Mahdi Al-Muntazar ya. Sementara kita tunggu, sebentar lagi akan datang. Kenapa disebut Al-Muntazar? Apa sih arti Al-Muntazar itu? Al-Mahdi yang ditunggu. Jadi intazir nih, tunggulah saya. Jadi kalau Al-Muntazar yang ditunggu. Jadi Al-Mahdi itu sementara kita tunggu. Nah, ini Imam Mahdi kenapa turun? Kalau nanti pas Dajjal juga sudah. Jadi salah urut sebenarnya. Jadi Dajjal dulu baru Imam Mahdi. Kemudian ada, dan dia keluar di ini. Imam Mahdi ini keluar di Madinah. Ya.
Ada juga yang mengatakan keluar dari Khurasan. Khurasan itu ada di Iran. Nggak tahu ini ada hadis palsu di sini kalau nggak salah. Karena memang ada upaya untuk mensucikan kota Iran ini, negara Iran. Padahal ada hadisnya yang mengatakan nanti akan keluar dari sisi Ka'bah itu, baru kemudian orang kemudian membaiatnya sebagai khalifah. Karena kita masih menunggu satu khalifah lagi. Makanya kalau orang HT itu mengumandangkan khalifah itu benar, dan orangnya itu adalah Al-Mahdi ini. Inilah oknum yang kita tunggu. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa disebut Al-Masih Ad-Dajjal? Al-Masih itu artinya matanya tertutup ya. Ini nggak bisa melihat saat ini mata kanannya. Kemudian orangnya ini muncul di Iran juga ya, di Persia, antara Irak dengan Iran. Bisa jadi dari bangsa Iran nanti nih. Coba lihat, banyak kemungkaran terjadi di Suriah itu. Kenapa tidak aman-aman? Karena ini Iran ini yang membacking sekarang. Ad-Dajjal. Cuma di sini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan Dajjal ini adalah oknum, ada juga yang mengatakan adalah sistem ya, adalah sistem. Kalau menurut Ihsan Tanjung ya, kalau memang Dajjal ini adalah sebuah sistem, berarti sekaranglah Dajjal itu sudah muncul. Nanti tinggal menunggu Imam Mahdi. Kalau Dajjal ini adalah oknum, berarti Dajjal ini kursinya sudah ada. Karena sistem Dajjal itu sekarang sudah ada semua ya, hampir yang diberitakan Rasul. Itu kan Rasul mengatakan kalau Dajjal sudah turun, itu kacau semua. Riba banyak sekali, ini banyak sekali, kemaksiatan banyak sekali ya. Yang susah dicari itu yang halal ya. Sekarang kan bukan lagi yang halal, yang haram saja susah dicari sekarang. Nah, ini kata Ihsan Tanjung, kalau memang oknumnya ada, berarti kursinya sudah ada, singgasananya sudah ada, sistemnya sudah ada, tinggal orangnya yang kita tunggu. Nah, ini yang namanya Ad-Dajjal. Kemudian turunnya Isa Al-Masih ya, kita ringkas-ringkas saja. Isa Al-Masih ini makanya tidak benar klaim kalau ada yang mengatakan Nabi Isa itu sudah mati ya. Karena ada kaidah yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Kalau memang dia keturunan Nabi Adam, pasti mati, pasti dikuburkan di tanah. Dan Isa Al-Masih ini masih ada di langit. Kita tunggu juga ya Isa Al-Masih. Dan dialah yang akan membunuh si Dajjal ini. Jadi bukan Imam Mahdi ya. Imam Mahdi itu cuma meluruskan sistem Dajjal ini. Nah, nanti yang membunuhnya adalah, jadi 3 oknum ini satu zaman sebenarnya. Imam Mahdi, Dajjal dan Isa. Nah, nanti muncul pertanyaan, itu kan tidak boleh ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, itu jawabannya, Nabi Isa nanti itu tidak boleh lagi dipanggil nabi. Makanya ketika Isa dipanggil salat jamaah di masjidnya kaum Islam ketika itu, dia tidak mau jadi imam. Yang diangkat imam itu, dia hanya mau jadi makmum di belakangnya Imam Mahdi. Dan dia salat 5 waktu. Pokoknya dia menjalankan syariatnya Muhammad, tidak menjalankan syariat. Ya, ini Isa Al-Masih. Kemudian keluarnya asap tebal ya. Asap tebal nanti bukan yang terjadi di Riau ini atau di Jambi itu, ya. Nanti ini muncul di Yaman. Asap tebal ini memenuhi semua dunia dan isinya. Ini sudah hampir sekali ya. Sudah hampir sekali. Kemudian khasaf, pemusnahan 3 kali. 3 kali ini, satu di barat, satu di timur, satu di Jazirah Arab. Jadi barat mungkin masuk Eropa, Amerika itu langsung dimusnahkan semua. Kemudian timur mungkin Korea, Cina dan lain sebagainya. Kemudian terakhir Jazirah Arab, habis. Kemudian terbitnya kaum Yajuj dan Majuj ya. Yajuj dan Majuj itu banyak juga yang menafsirkan. Ada yang mengatakan kan Yajuj Majuj ini kaum yang banyak sekali jumlahnya. Ada yang mengatakan Yajuj Majuj ini adalah bangsa Cina sekarang ya. Makanya si tadi pengarang buku Huru Hara di zaman itu diprotes, kenapa? Karena memasukkan Yajuj Majuj itu adalah bangsa Cina katanya. Padahal ada hadisnya mengatakan bahwasanya Yajuj Majuj itu adalah bangsa Turki ya. Bangsa Turki yang ada sekarang. Nah. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Ini sudah hampir sekali ya. Kemudian keluarnya binatang-binatang bumi, keluar semua.
dinosaurus, tidak ada dinosaurus. Kemudian yang terakhir, api besar yang menggiring umat manusia. Ya, api besar inilah eksekusi terakhir ya. Bukan ke mahsyar yang sering kita baca di Al-Quran, karena mahsyar itu ada dua. Mahsyarnya kiamat kubra ini, kiamat besar ini, dengan mahsyar nanti di mana semua orang yang sudah dikuburkan dibangkitkan ke mahsyar. Nah, ini api besar yang menggiring ke mahsyar kita ini adalah mahsyar kiamat kubra ini, dan sinilah terakhir kehidupan itu. Mati semua. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita bahas sedikit ya, mengenai tanda-tanda besar kiamat dan kubra. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari segala fitnah, karena sadar tidak sadar kita memang berada di zaman fitnah sekarang. Sebenarnya masih ada hadis satu yang ingin saya sampaikan, cuma waktu yang sangat membatasi kita. Hadis ini penting sekali juga sebenarnya, supaya kita bisa membaca zaman itu. Ya, zaman itu ada 5, zaman kenabian, zaman khilafah, zaman ini, kemudian zaman fitnah, terakhir zamannya Imam Mahdi. Nah, sekarang ini kita di zaman fitnah itu. Ya, zaman fitnah. Inilah pengantar dari saya tentang kiamat kubra. Seperti biasa kita buka forum diskusi, mungkin kita tinggal pertanyaan. Pertama akan kita berikan door prize. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi ataupun di luar materi. Cukup menarik tadi. Bang, udah ada ibu kita bang. Saya mau nanya Pak Ustadz mengenai kiamat besar. Ada yang bilang sebagus-bagus sebaik-baiknya kita umat manusia itu jangan sampai mengalami kiamat tersebut, karena nauzubillah min dzalik. Apa benar Pak Ustadz maksud itu kejadian itu? Memang ada hadisnya. Orang yang paling celaka adalah orang yang mendapatkan dajjal ini. Ya. Termasuk orang yang celaka itu adalah orang yang sezaman dengan dajjal. Tapi ada cara yang diberikan Rasulullah SAW untuk selamat dari dajjal ini. Cukup membaca awal 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan 10 terakhir. Itulah kenapa selalu dianjurkan untuk membaca Al-Kahfi setiap malam Jumat. Ini sebagai benteng juga sebenarnya. Kemudian dianjurkan ketika syahadat terakhir itu ada doanya kan? Allahumma inni na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Masih dajjal itu ditebas semua. Kalau kamu mengaku mukmin, Islam, kafir. Kalau mengatakan Islam langsung dihabis. Nah, dan ada hadisnya memang, orang yang paling celaka adalah orang yang sezaman. Kalau sistemnya sebenarnya sudah sekarang ini. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang menghadapi zaman fitnah ini adalah yang istiqamah di jalan Allah. Istiqamah aja, itu aja intinya sebenarnya. Itu jawabannya. Mungkin saya saya pernah dengar hadis kalau Makkah dan Madinah itu tidak akan bisa dimasukin dajjal. Betul sekali ya. Saya lupa tadi bacakan hadisnya. Memang itu nanti Dajjal cuma hidup selama 40 hari. Tapi ada 4 hari di mana 40 hari ya. 36 hari itu normal. Cuma 4 harinya itu ada 1 hari setara dengan 1 tahun, 1 hari setara dengan 1 bulan, dan satunya itu setara dengan 1 minggu, dan satunya ini setara dengan 3 hari. Nah, ini. Nah, dia setiap keliling, kayak tadi saya ringkas saja karena terlalu panjang kalau mau dibahas Dajjal ini. Jadi dia kayak khuruj, pergi berdakwah untuk menjadi kafir orang, mengkafirkan orang-orang. Jadi dia tidak akan menetap di suatu daerah kecuali dia tinggal selama 40 hari di situ. Nah, cuma ada 2 daerah yang tidak bisa dia masuk, yaitu kota Madinah dan Mekah. Kenapa? Karena Dajjal itu orangnya sakti mandraguna nanti. Ya, dia bisa menurunkan hujan dari langit. Ya,
dia bisa menciptakan apa saja, bisa mengeringkan air laut, kecuali satu yang tidak bisa, dia tidak bisa masuk di Madinah dan Makkah. Makanya ada hadis sebaik-baik tempat tinggal itu adalah tanah Hijaz ini. Hijaz itu yaitu Makkah dan Madinah. Masalahnya kalau kita semua ke sana nggak muat. Nah, ini. Jadi Makkah, kenapa? Karena ada malaikat yang senantiasa menjaga. Dan Dajjal sendiri ini menurut redaksi hadis Rasulullah mengaku bahwasanya kenapa saya tidak bisa memasuki kota ini, karena selalu ada malaikat yang menghalangi. Memang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya, itu hadisnya sahih. Makanya tadi saya bilang Islam itu hanya berakhir di Jazirah Arab, bukan di Indonesia. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi. Pak Diki mungkin di baik, mungkin tidak ada lagi. Baik. Saya pernah mendengar apakah nanti sebenarnya umat Islam ya, umat mukmin tidak akan pernah menjumpai kiamat besar itu, benar nggak? Kalau yang pas terakhir itu, kalau sesamanya Isa, Mahdi itu masih ada, sesama dengan Yajuj Majuj, Muslim masih ada. Karena kata Rasulullah SAW itu, kiamat tidak akan terjadi kalau di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Kapan ini terjadi? Pas tadi itu, kalau sudah matahari terbit di situ. Makanya kata Rasulullah, ada 3 kejadian di mana tidak berlaku lagi syahadat di situ. Kalau ada orang yang mau masuk Islam, mau jadi beriman, tidak diterima lagi. Ya, ketika keluar ke binatang besar tadi itu, kemudian matahari terbit dari barat, kemudian digiringnya kita ke mahsyar terakhir itu, tidak pernah. Jadi habis. Jadi Islam habis di situ. Jadi tidak sampai mendapat. Jadi hanya orang-orang kafir saja yang mendapatkan eksekusi terakhir tadi. Tapi kalau Dajjal itu masih kita dapat. Isa ini ya juga. Saya pernah membaca di masa Dajjal itu mati dibunuh sama Al-Masih. Iya. Nah setelah kematian Dajjal selama 7 tahun bumi ini aman, sejahtera, sentosa, tidak ada lagi kezaliman, tidak ada. Keadilan merata. Merata. Nah setelah 7 tahun itu kembali lagi manusia itu kufur, dan semua itu Madinah sama Ka'bah itu dihancurkan lagi. Gimana itu Ustaz? Apa betul itu? Benar sekali ya. Madinah dan itu sudah masuk di zaman di fase Yajuj Majuj itu, karena masih ada fase Yajuj dan Majuj. Jadi kembali lagi ke ini, karena Mahdi mati, Nabi Isa sendiri itu setelah membunuh Dajjal itu masih sempat hidup 40 tahun. Ya, masih sempat hidup 40 tahun. Dan zaman kedamaian ini tadi dibilang gitu hanya berlaku 7 tahun di zamannya Imam Mahdi itu. Nah, setelah itu kembali lagi. Setelah itulah tidak berlaku lagi yang namanya syahadat itu, nggak diterima lagi barunya. Tapi mengenai masalah ini banyak sekali hadis-hadis baik. Ibnu Katsir sendiri itu banyak pendapatnya yang lemah. Banyak. Ibnu Katsir. Termasuk pendapatnya mengatakan Dajjal itu hanya sistem
pendapat yang sama. Dan banyak sekali buku-buku yang tersebar itu ya, mengatakan Dajjal itu bukan oknum sebenarnya, hanya sebuah sistem. Dan juga ada juga ulama yang mengatakan Imam Mahdi ini tidak ada orang ya, hadisnya lemah sekali. Itu pendapat yang lemah semua. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan tentang kajian ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian tentang ekonomi syariah, akan disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar LC. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.